Ya. Oke. Halo semuanya. Halo, selamat sore semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi mau buka jam 6 kurang ya. Ya, halo Ellen, Angel. Oke, ada Dudung join. Ya, oke. Ada Sang Kalawandal. Apa kabar Om? Ya, oke. Halo. Kita hari ini sore ini mau live bareng dengan peternak kotil atau Iron Min. Halo juga Om Sangkala Wondal. Mau masuk. Ya, hari ini hari Jumat. Angel namanya. Saya kira Ellen. Peternak Hot Wheel. Tadi saya salah akun. Nah, kita tunggu ya. Nah, kayaknya. Halo, Om Vero. Om Hendy. Yes. Tadi Ini banyak banget nih udah join nih. Alhamdulillah baik Om. Sehat ya? Masih sehat, work from home ya? Ya emang kerjanya dari dulu emang di rumah sih. Emang gak punya kantor. Waduh, luar biasa. Iya. Makanya. Di rumah banyak kerjaan apa enggak nih kalau kerja di rumah? Dari dulu kan kerja di rumah nih. Lagi begini gimana? Iya nih, ini kan memang kerjaan saya sebenarnya ada seorang fotografer gitu kan. Selama pandemi ini kerjaan sebagai fotografer ini pada postpone semua, pada ke-cancel semua. Jadi ya udah makin banyak waktu kosong. Kalau saya sih, saya spesialisnya di fotografer wedding sih Om. Oh, wedding, good. Saya juga pernah belajar foto wedding. Weh, gokil. Dan saya memang suka foto wedding. Gitu. Ya kan? Nah, Om Hendy, kita ini lanjut ya. Mau nanya dong. Nah, kira-kira dapat dari mana sih nama itu? Kenapa nggak Spider-Man gitu atau Batman? Kan? Iya. Atau Gun? Di dunia diecast tuh emang saya tuh suka bikin konten memang di YouTube. Jadi punya channel YouTube dulunya sebelum ada peternak diecast ini. Jadi bikin konten, ada macam-macam gitu. Terus pernah punya kostum Iron Man gitu. Punya full armor gitu dari helm sampai bodinya gitu. Nah, pada saat masuk ke dunia diecast itu emang nggak ngeliatin siapa orang di belakangnya sih saat itu gitu. Saya nggak mau nunjukin siapa saya waktu itu. Terus ada satu momen di mana saya harus menunjukkan diri tuh. Akhirnya aduh pakai apa ya, udahlah live waktu itu live Instagram kalau nggak salah sama bikin story Iron Man terus nyambungnya kata-kata admin peternak Hot Wheels dengan Iron Man, jadilah Iron Man ya, itu netizen yang bikin lah. Lebih dengan Iron Man jadi kan beda gitu kan. Iya, kalau Iron Man kan ya udah secara ini banget lah, harfiah banget Iron Man gitu kan. Saya bukan Iron Man.
gitu. Ya, ini diecast sebagai konten utama di sosmed gitu. Kan lari di yang lain misalnya gitu. Misalnya kan iya, jadi kan sebetulnya ya. Betul. Kalau saya itu kenapa terjun di dunia diecast itu dulu mungkin karena waktu motret wedding, terus banyak waktu luang gitu, terus juga lagi bikin konten. Hot Wheels itu dipasangin GoPro, kamera GoPro gitu. Oh, terus dia jalan dibuat gitu di ya? track, jalan kemana. Nah, iya gitu. Wah, kok seru banget ini konten gitu, kok pakai Hot Wheels. Akhirnya saya carilah Hot Wheels yang fantasi doang waktu itu, belum ngerti kolektif item waktu itu. Jadi pakai fantasi car doang. Kan. Jadi di utak-atik aja, dari situlah mulai awalnya senang sama dunia Hot Wheels, terus dikenalin sama Atlet juga. Ternyata menarik juga gitu, ternyata dunia Hot Wheels benar-benar luas. Saya dulu ngira Hot Wheels itu kayak dunia ini nih. Dulu kan pernah booming yang namanya fidget spinner. Pernah tahu nggak, Om? Ya, fidget spinner yang muter-muter. Nah, itu. Betul. Saya kira itu ya kayak mainan musiman kayak gitulah, pokoknya spinner kayak gitu. Karena waktu itu juga pernah coba mainan fidget spinner waktu itu kan, sampai ya lumayan lah main trik-trik kayak gitu. Tapi ternyata terus juga ada Indonesia Diecast Expo waktu itu, taunya buset dah, ternyata dunia diecast ini luas juga ya ternyata. Kaget ya gitu ya. Luar biasa. Besar banget, iya. Ya, luar biasa kalau gitu. Berarti emang hobinya diecast udah lama lah kan, udah tahu, udah berarti ada sesuatu yang baru itu sepertinya pengen. Ternyata dunia diecast ini luas, banyak yang bisa dieksplor gitu. Nggak cuma buat koleksi doang, nggak cuma buat jual beli, nggak cuma buat lelang doang. Ternyata menarik ini dunia diecast ini, ternyata menarik. Benar. Gitu. Nah, kita sapa dulu Om. Ada dari Cibubur, ada dari Tangerang, ada dari tadi Purwakarta juga. Rame. Ya kan? Nah, itu sejak kapan sih Om tuh main diecast gitu loh? Apa foto? Gila sih Om. Memang udah jadi kerjaan utama ya di foto wedding. Ya. Tapi di dunia diecast itu baru tahun 2018. Jadi saya ingat banget itu tahun itu saya suka sama diecast. Di tahun itu juga saya pertama kali datang ke Indonesia Diecast Expo yang ke-5 ya kalau nggak salah. Di 2018 ya? Tahun 2000 Oktober 2018 waktu itu. Itu pertama kalinya saya ikutan ide waktu itu. Oh, iya. Itu. Dari mulai 2018 saya suka sama dunia Hot Wheels atau dunia diecast itu 2018. Iya, benar. Siap. Dulu lagi dari Semarang, ada dari Brebes, Probolinggo, Medan, ada dari Ragunan. Waduh, biasa. Ragunan berarti dari kebun binatang berarti tuh Om. Nggak tahu tuh. Waduh. Ya, nah Om Hendy kan kita sama-sama tahu nih kalau misalnya Om Hendy ini kan salah satu konten kreator gitu ya. Mana tuh? Hunting bikin konten. Gini Om. Sebenarnya sih banyak banget karena sering explore ya video-video orang-orang gitu ya, dari mana aja, dari luar, dari dalam, kadang-kadang bisa jadi inspirasi memang sih Om. Tapi kadang-kadang memang saya tuh saya terapkan di dunia diecast. Kayak dulu tuh pernah bikin challenge gitu ya, challenge Hot Wheels, dobrak Hot Wheels gitu, tapi berantai. Terus juga bikin kayak treasure hunt, ya terus bikin treasure hunting gitu. Jadi kayak saya menyatu dari acara
waktu itu acara di TV kabel tuh yang acara mencari harta karun kayak gitu, keluar keliling kota, keluar negeri gitu. Nah saya mengambil dari idenya juga ada Hot Wheels Treasure Hunt gitu ya. Berarti kita juga mencari harta karunnya harus benar-benar real, kita cari harta karun. Makanya saya waktu itu bikin event Treasure Hunting. Lalu kalau konten-konten di YouTube ya juga dari teman-teman juga gitu kan, video-videonya terus saya olah lagi gimana biar menarik. Terus yang terakhir ini lagi ngembangin lagi yang Hot Wheels online racing. Nah ini lagi saya kembangin di Indonesia karena ya di luar kan sudah ada tuh terinspirasi dari 3D Bookmaker. Coba deh di Indonesia gimana nih kalau kita bikin Hot Wheels emang gede gitu. Masih. Nah, berarti saya balik lagi, berarti profesinya Fendi ini kan seorang fotografer gitu ya. Berarti masih masih dijalani lah ya sampai sekarang ya, fotografer ya. Masih dijalanin sampai sekarang, masih dijalanin sebagai wedding photographer. Kan ide tuh, mau ngapain? Udah habis ide nih, kayaknya semuanya udah dibikin gitu. Pernah nggak? Untuk saat ini sih alhamdulillah masih ada terus ya, maksudnya masih banyak banget di otak ini yang pengen dieksekusi gitu loh, bikin explore konten gitu. Kadang-kadang bikin konten apa gitu ternyata kreator lain sudah bikin misalnya, oh ya udah coba deh explore yang lain gitu. Karena jujur aja sih YouTube saya itu bukan YouTube channel yang dipakai buat cari uang sebenarnya, maksudnya bukan untuk menghasilkan AdSense yang banyak sebenarnya, tapi lebih saya senang memang untuk mengeksplor konten-konten yang kadang-kadang buat orang itu nggak menarik, tapi sebenarnya ini bisa menjadi konten yang sangat menarik gitu. Misalnya konten di YouTube Hot Wheels, semua orang pada hunting di Indomaret, Alfamart, kalau ada konten kreator baru yang masuk di dunia YouTube bikin konten hunting lagi, kayaknya kasihan gitu, karena semua orang bikin konten hunting gitu. Coba deh, kalau saya bikin konten di channel Peternak Diecast, ada ternyata bikin konten-konten selain hunting, itu semoga bisa membuka teman-teman kreator lain. Kalau, oh iya ya, ternyata Hot Wheels itu bisa dibuat begini, gitu, bisa dibuat A, B, C, jadi kalau bisa konten Diecast itu lebih variatif. Jadi pengen belajar gimana sih caranya bikin konten kreator gitu ya kan? Wes. pengen terus Diecast konten kreator gitu. Ya, challenge-nya memang gede sih. Yang pertama itu memang waktu. Harus punya spare waktu yang lebih untuk kita mencerahkan diri untuk bisa konsisten bikin konten sih, Om. Apalagi kalau di YouTube itu ada algoritma di mana kita tuh kalau bisa bikin konten itu terschedule, terjadwal. Itu kadang-kadang saya masih susah ngikutin gitu, karena konten yang saya buat itu butuh effort yang gede, butuh waktu yang banyak gitu. Misalnya kayak bikin mobil balapan gitu aja butuh kurang lebih 4 hari untuk saya bikin konten seperti itu. Jadi nggak mungkin bikin konten yang seminggu bisa 5 kali, misalnya 4 kali. Mungkin teman-teman kreator lain mungkin bisa upload sering ya, karena mungkin bikin videonya dalam kata kutip sih Om. Nah di sini saya memang terbesar dan terberatnya untuk jadi kreator adalah konsistensi terhadap konten yang kita buat gitu. Kadang-kadang kalau kita bikin konten A 1, 2, 3, 4 video masih semangat gitu, tapi ketika udah misalnya views-nya nggak ada yang nonton nih atau nggak ada yang banyak orang bikin, akhirnya drop, semangatnya jatuh, akhirnya nggak bikin konten lagi. Sebenarnya disayangkan banget gitu, karena memang kalau kita bikin konten di YouTube ya terutama, kenalin dulu channel kita tuh sebagai konten apa. Misalnya konten Indonesian Diecast Expo gitu. Bikin konten di dalamnya tentang dunia diecast. Nah, secara global, misalnya tentang informasi event, misalnya terus ada talk show-nya gitu kan. Nah, YouTube itu lagi mempelajari gimana channel kalian itu seperti apa gitu. Ketika Indonesian Diecast Expo misalnya upload konten tentang tutorial hijab misalnya nih Om, kan udah mental banget gitu kan. Nah itu algoritma YouTube bakal berubah gitu, langsung
merubah gimana YouTube mengenalkan channel kita gitu. Nah makanya kalau misalnya hunting Hot Wheels, ya udah gitulah gimana kalian untuk mengenalkan genre kalian gitu. Kalau peternak diecast itu emang awalnya emang cuma genre global dunia diecast konten gitu. Itu sih Om. Ya. Benar sih. Nah, sebelum kita lanjut ya, ini kan dari IDE dua pertanyaan yang bagus, yang baik, pertanyaannya yang masker, ya kan? Dipakai, terus stay safe, terus apa tuh namanya, jaga jarak, ya kan, social distancing itu perlu merekam semua event di mana-mana segala macam itu kita bisa berjalan dengan baik. Bisa kembali lagi. Betul. Dan juga kita dari IDE dengan Official Hot Wheels mengadakan charity ini apa, barang-barangnya itu ya, mungkin seperti kayak kaos, hoodie segala macam gitu ya. Nah ini kita cek di IDE Official Store ya, nanti kita di situ dan ditujukan untuk Indonesia Kuat, disalurkan ke sana. Wes. Mantap. Ya. Tuh pada ikutan tuh charity-nya tuh. Nah, di IDE Official Store. Gitu. Ya. Instagram itu Om ya? Instagram. Nah, IDE sendiri kan ada yang itu, ada lagi IDE Official Store, ya khusus barang-barangnya IDE X Hot Wheels. Siap. Gitu. Ya kan? Terus kita lanjut nih. Tadi kan sampai di bicara tentang kreator, ya. Kira-kira ini kan banyak sekali nih Om yang orang apa ya, review, tapi reviewnya itu nggak komplit biasanya review. Nah, kira-kira yang challenge yang belum ada itu apa sih? Gitu. Ya, sebenarnya sih memang yang paling gampang untuk bikin konten ya, itu adalah melihat konten yang sudah ada. Karena kita udah bisa lihat itu ada pangsa pasarnya gitu ya. Ya nggak kita pungkirin sih Om, untuk bikin konten review, konten hunting Hot Wheels itu gampang banget untuk menarik massa gitu ya. Kita di luar aspek kenapa sih kok menarik gitu ya. Karena buat saya sendiri sih, di peternak diecast jarang bikin konten hunting Hot Wheels Om, karena jujur aja di Surabaya ini kalau mau hunting atau bikin konten hunting di Indomaret Alfamart itu kurang menarik gitu, karena isinya tuh udah istilahnya udah nggak ada apa-apa gitu, jarang ditemukan yang menarik gitu. Makanya saya juga jarang banget melakukan konten hunting. Tapi sebenarnya di luar konten hunting, di luar konten review, itu masih banyak yang bisa kita lakukan. Kita lihat aja beberapa teman-teman diecaster di Amerika, di luar gitu ya. Itu diecast orang bisa bikin seniat itu, bikin diorama kayak gitu. Nah, dan juga selain itu kan juga ada custom Hot Wheels. Nah, itu yang lagi booming juga. Custom diecast itu lebih disenangin sama viewers luar gitu. Kalau di viewers Indonesia mungkin lebih senengnya emang konten-konten hunting ya, karena mungkin mengcompare dengan Indomaret, Alfamart di daerah sekitarnya, karena banyak informasi yang diberikan. Tapi kayak konten custom itu benar-benar bisa dijadikan rujukan kita untuk bikin konten di YouTube misalnya. Karena views-nya adalah orang luar biasanya rata-rata, dan banyak teman-teman bisa berkembang channel YouTube-nya. Kalau konten yang lainnya masih bisa dikembangkan selain diecast, mungkin belum ada yang namanya misalnya tuh lelang online di YouTube secara live, itu belum ada gitu. Karena kan kalau kita lihat lelang selama ini, kalau secara online kan memang terkendala oleh koneksi yang putus
putus mungkin ya Om ya. Yang pertama. Betul. Dan juga mungkin edukasi ke mungkin ke anak-anak gitu tentang dunia diecast itu seperti apa itu belum banyak. Kebanyakan kan konten-konten itu kita arahkan pada kolektor-kolektor ya, pada teman-teman yang istilahnya bukan anak-anak lah dalam tanda ketik gitu. Ya, jadi cover musik itu kan juga menarik ya. Kita bisa nggak bosan gitu kan. Isinya walaupun dunia kita ini dunia diecast, tapi dunia luar konten-konten yang non diecast itu bisa kita terapkan sebenarnya di dunia diecast gitu. Menarik sebenarnya. Yang lagi saya mau kembangkan untuk saat ini itu konten bikin kuis ya Om, kuis diecaster. Nah itu kan belum ada kuis ya. Rencananya tuh mau akan saya terapkan di Instagram dulu mungkin. Kuis diecast gitu. Ya. Secara live. Ya. Live tapi live ya. Kalau live berarti kan lebih seru ya. Ya gitu. Jadi bukan kayak posting terus kita komen nggak, tapi emang live ya kayak gini, live kayak gini, tapi benar-benar seperti tampilan kuis di TV kayak gitu. Benar. Ya. Nah ini ada yang nanya nih dari Galang Widianto 05. Om Iron Min pertama keracunan diecast tahun berapa dan dari siapa? Tadi seperti udah dijawab ya. Ya, tahun 2018, terus makin detailnya di sama Atit Pradana itu yang bikin ininya. Nah, itu yang racunin Atit Pradana berarti, Om Atit. Nggak nongol di sini. Nah, yang kedua ini dari Alia. Gimana menurut Om Iron Min tentang diecast? Dari Botmaker. Jujur aja, semua konten online racing saya memang terinspirasi dari YouTube-nya 3D Botmaker ya. Dimana dia mengolah benar-benar pertandingan Hot Wheels yang dirancang seperti benar-benar kita lagi kan salah satu dia itu sebagai inspirasi ya. Kalau saya sih mengambil dia sebagai inspirasi lalu saya terapkan di YouTube saya, tapi tetap memberikan bumbu inspirasi gitu untuk sebagai konten online racingnya. Karena juga dianya itu juga memberi kita peluang untuk membuat konten diecast racing juga di channel kita. Jadi dia itu bukan orang yang ini channel aku, ini konten aku seperti ini, tapi dia juga memberi kayak dia tuh membuat banyak tools gitu, dimana kalau mau bikin track motor ini ada 3D bootnya gitu, gate-nya dia mulai race. Nah orang-orang kayak gitu emang jarang ya kita temuin di Indonesia ya, karena di Indonesia tuh rata-rata kalau udah punya konten atau apa itu dia buat diri dia dulu baru buat orang lain gitu. Tapi kalau orang luar negeri juga aja saya lihat dia lebih suka saling share gitu. Jadi itulah buat si channel 3D Botmaker itu naik gitu ya. Karena itu. Tapi ya itu dia sih, memang inspirasi banget sih 3D Botmaker sih buat aku. Iya, Om Arya sudah terjawab ya. Ini ada yang nanya ke saya, gambar trik foto apa fokusan saya? Ada pertanyaan dari Amsterdam. Revelino. A question for Om. Halo. Do you do all this content creating all by yourself, or do you have a small crew? Thank you. Kira-kira Om Andi. Thank you, Amsterdam. Sendirian atau punya kru gitu katanya? Yes. I'm doing that all by myself. Okay. I shoot by myself, I editing by myself. Yes, everything by myself. Luar biasa, keren. Itu ya, Revelino ini bisa ngerti bahasa Indonesia juga. Jadi jangan gitu bahasa Indonesia. Revelino ya, dia kerjakan sendiri gitu. Berarti luar biasa dia sibuknya. Ya kan? Iya nih Om. Belum ngurusin lelang lagi nih. Aduh. Jadi belum lelang, belum kita hunting lagi kan? Ya nggak? Nah, ada yang nanya nih, per diecast kan kena impact COVID-19 juga nggak? Menurut saya dan Om Andy makin lesu juga nggak? Dan harga diecast pasti makin turun juga nggak? Coba jawab Om. Dari boy diecast tuh lagi apa nih lagi? Om Vero dulu atau saya dulu nih? Menurut Om Vero atau menurut saya nih? Andy dulu. Pikiran gitu.
aduh sejak ada COVID kayak gini, orang-orang gimana ya, daya belinya gimana ya. Kalau lihat sih beberapa item memang agak sedikit ada penurunan gitu Om. Tapi jumlah orang yang ikutan itu semakin banyak gitu, semakin interesting gitu. Jadi saya rasa sih dengan adanya COVID-19 ini belum terlalu besar banget sih impact-nya. Saya nggak tahu dengan penjualannya secara langsung ya, bukan berdasarkan lelang ya. Karena kalau orang lelang itu kan kadang-kadang memang mereka tuh pengen karena saya juga jarang melakukan penjualan secara langsung, karena cuma bayar lelang gitu. Jadi saya rasa COVID-19 ini masih belum terasa impact-nya sih buat saya gitu. Belum terasa impact-nya. Gak tau kalau Om Vero gimana Om? Kalau saya sih ya karena saya di rumah aja, paling mantaunya secara online, sosial media, nggak kemana-mana. Terus udah sebulan lebih di rumah aja, hampir mau 2 bulan kali di rumah aja. Jadi kalau menurut saya yang tentang perdikesan, saya lihat banyak di FB, di IG. Jadi kalau kita sebagai buyer, menurut saya ya, kalau punya dana atau punya kelebihan misalnya uangnya atau gimana, ya kalau mau beli ya silakan. Mumpung lagi banyak yang jual barang-barang pada keluar nih, gitu silakan. Tapi kalau yang nggak penting amat, saya sih ya ngapain buat dibeli gitu. Lebih penting tahan diri ya kan, lebih penting. Jadi lebih selektif lah Om ya. Tergantung ya untuk yang COVID-19 gitu. Oke, ada dari pemburu Hot Wheel nanya, kendala utama dari pembuatan konten yang menarik apa Om Min? Kendalanya itulah mungkin namanya untuk mengeksekusinya kurang waktu yang pertama. Terus buat konten yang menarik juga kadang-kadang kita udah ngerasa pengambilan gambaran kita udah oke, editing kita udah oke, kadang-kadang viewersnya yang nggak bisa ngangkat. Ya itu sih sebenarnya bukan karena dunia diecast doang ya, di dunia YouTube semuanya seperti itu. Kita udah susah-susah bikin konten yang keren gitu, tapi ternyata nggak terlalu ngangkat. Sebenarnya tuh balik lagi sih ke diri kita sendiri. Kita bikin konten itu harapannya untuk mendapatkan cuan atau sebagai branding. Kalau saya jujur aja sebagai branding. Saya nggak terlalu menekankan, viewersnya harus segini gitu. Wah naik, wah turun. Nggak. Pokoknya saya memberikan hiburan yang menarik, di mana itu akan menjadi branding kepada diri kita sendiri sih. Buat saya sih begitu sih Om. Iya. Setuju, saya juga setuju gitu. By the way, tahu Om Hendy, ini kan kita kan misalnya Om Hendy kan YouTuber gitu ya, bikin konten kreator. Pasti kan ada yang namanya haters. Kira-kira gimana nanggapi haters? Apa Om punya haters juga nggak? Kira-kira pernah tahu nggak? Gitu? Bukan di sosial media, baik di Instagram ataupun di YouTube, pasti ada lah ya yang nggak suka atau iri itu ada lah. Kayak Kim Kardashian, Kim Kardashian aja punya haters, ternyata sahabatnya sendiri kan Kim Kardashian. Itu kadang-kadang itulah ada lah, pasti ada. Apalagi saya juga sebagai seller ya, kadang-kadang ada yang nggak suka gitu. Dulu saya pernah gitu awal-awal terjun di dunia diecast di Instagram, terus ngerti saya bikin lelangan gitu ya, dan rame waktu itu. Ada satu orang yang dianya itu tiba-tiba itu protes Om, karena di lelangan saya itu ngerasa dia mau COD dengan saya gitu ya, mau langsung ketemu buat pembayaran dan lain-lain. Dia nggak melakukan registrasi, tapi setelah final invoice keluar, ya sesuai rules ya, nggak sah lah bidnya dia, karena dia nggak ada registrasi sama sekali. Itu dia langsung protes, marah-marah, protes, maki-maki saya gitu, terus akhirnya menjelekkan saya di Instagram gitu. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya orang pada ngelihat dia kalau ya kesalahan itu ada di dia gitu. Jadi saya rasa haters itu akan ada sih buat saya, ada di mana-mana. Dan buat saya gimana menanganinya kalau selama kita benar, kan saya kalau ada orang yang protes karena misalnya karena dia nggak baca, karena kita tahu lah orang Indonesia itu kan nggak suka baca ya, kadang protes atau bagaimana gitu dengan kita, ya saya diamin aja gitu, karena memang buat apa gitu ngabisin waktu untuk hal yang
orang itu pengen dilihat sebenarnya, pengen dapat panggung sebenarnya kan. Tapi buat saya lebih baik didiamin aja gitu. Iyalah. Gitu sih. Semakin ada haters, jadi semakin kita juga bisa makin maju menurut saya. Benar nggak? Ya kan? Benar. Ada yang menarik sebenarnya Om. Gini Om. Kalau di dunia di YouTube dengan di dunia di Instagram itu ada perbedaan dalam menangani haters ya Om. Di dunia YouTube itu kita seneng banget. Kita kreator kadang suka kalau ada haters datang. Misalnya gini deh Om. Misalnya ada seorang misalnya contoh ya Om, nggak suka sama seseorang misalnya. Terus kan pasti ada nih, ada rasa kadang-kadang kita pengen kepo apa yang terjadi gitu. Kita lihat kontennya dia, kita lihat postingannya dia. Itu untuk si orang tersebut ya di Instagram itu nggak akan ada efek apa-apa. Misalnya Om Pero nggak suka sama saya, terus Om ternyata ngelihat konten saya di YouTube gitu. Itu buat saya jadi untung karena Om Pero menambah jumlah views konten saya gitu loh. Dan itu berartinya karena Om nonton film saya, Om nonton video saya, viewer saya bertambah, otomatis saya juga mendapatkan AdSense yang dari Om yang nggak suka. Jadi kalau misalnya ada haters nggak suka, itu orang-orang haters kan rasanya pengen kepo terus ke konten kita. Itu pasti bakal nunjukin kita. Nah itu kadang-kadang YouTuber itu suka kalau ada haters gitu. Apalagi haters itu bikin YouTube, Instagram. Kalau di Instagram kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita datang nggak nge-like gitu aja kan kita kan nggak akan dapat respon ya. Tapi kalau di YouTube kita nonton aja kita udah dapat tambahan viewers gitu loh. Bedanya di sana. Nah, satu lagi itu kita sapa dulu. Ada dari Bukit Tinggi, ada dari Jerman. Cudekes Bros. Bros. Dari Germany ya. Oke. Dari Germany dia. Terus ada yang nanya lagi. Ini nih. Dia nanya, ide diundur nggak? Ide itu masih on schedule. Ya. Oke. Gitu. Iya, tuh dari mana saya mau nanya juga tuh. Gimana deh Om ide? Ya, ide itu masih on schedule karena ya tergantung tadi. Kalau misalnya kita kan sekarang Surabaya juga udah PSBB ya, kalau nggak salah ya. PSBB ya, juga. Juga. Jadi sama di hampir seluruh Indonesia PSBB. Kalau misalnya kita semua di rumah dukung program pemerintah, ya jangan lupa nih pakai masker kemana-mana, ya kan? Jaga masker dong, masker nih. Ya kan? Jadi apa ya? COVID-19 ini kan akhirnya turun lama-lama kan hilang. Kalau kita nggak jaga jarak, sana pergi sini pergi sana, ya repot. Akhirnya nggak kelar-kelar. Iya benar. Gitu. Benar banget Om. Hampir semua event, bukan cuma event kita aja, semua. Jangankan event, orang nikahan aja nggak bisa. Ya kan? Orang ini. Saya bingung nih sekarang ini. Iya nih Om, aduh. Jadi kerjaan saya itu memang lagi lockdown juga. Jadi tempat saya itu lagi lockdown, foto nikahan udah nggak ada. Ya ada ya kalau mereka cuma di KUA kayak gitu. Tapi secara global sih semua sih Om kena fotografer, makeup artist, dekor, ya semua aspek wedding semua udah pusing lah sama pusing gitu. Nih ada dari Om Bayu. Scott dari San Francisco. Om Bayu. Aduh, apalagi nih. Ini bikin konten drama diecast katanya gitu. Iya tuh. Seru tuh emang. Yo. Kan banyak udah pada hadir. Jadi satu lagi mau nanya saya. Kan saya ada Om Hendy ini kan salah satu yang foundernya IDCC ya, Indonesia Diecast Content Creator, benar ya? Ya, yang betul. Di IDE. Nah itu kira-kira ceritain dong, kenapa sih bisa terbentuknya IDCC gitu loh? Kalau dibilang sih kalau ngomongin gimana sih secara IDCC terbentuk, sebenarnya ya IDCC juga harus say thanks buat IDE sebenarnya, karena dari IDE itu kita dipertemukan dan akhirnya terbentuknya IDCC di tahun 2018 sebenarnya kan. Jadi saat itu memang dulu tuh ingat banget soalnya Om, yang paling berkesan itu kan saya waktu IDE 2018 pertama kali saya ikut itu, saya tuh ingat banget IDE ngadain lomba vlog kalau nggak salah ya.
kontes gitu buat di acara ide. Dan saat itu memang saya lagi awal-awal bikin konten YouTube, terus ikutan vlog juga, dan alhamdulillah waktu itu menang kan saat itu. Dan saat itu tuh juga saya bertemu dengan banyak teman-teman vlogger diecast yang lain, kayak si Om Obet, Obet Kecil, ada Om CTZ, Om Wells, terus banyak lah pokoknya, ada Wita juga. Nah di sana itu mereka pada berinisiatif untuk bikin, ya sebenarnya cuma buat ada untuk ngobrol-ngobrol antar medianya Indonesia ini cukup luas gitu Om ya, nggak cuma di Jakarta doang gitu, ada Om Paung juga di Pemalang, ada Om Mr. Febri juga di Malaysia. Akhirnya kita cuma berdua IDCC ini, konten kreator, wadah untuk saling sharing tentang dunia konten-konten diecast. Jadi itulah awal-awalnya kita terbentuk sih Om sebenarnya dari sana. Good. Nah, kira-kira membernya udah banyak nggak? Berapa orang nih member? Gini Om, komunitas yang menarik antar konten kreator. Untuk saat ini memang kita masih sharing dulu antar kami berdelapan gitu ya. Ada di situ ada saya, ada Wita, ada Lisius, ada Oi Squad juga, ada Om Bet, ada Mr. Febri, terus CTZ, sama satu lagi Om Wells ya. Sama Om Paung ya. Ya itu kita mau membuka komunitas untuk para YouTuber kan pada kebuka semua nih, YouTuber pada datang semua, pada bikin konten, pada bikin channel. Nah, di sini kami akan mewadahin gimana caranya kita biar termotivasi untuk bikin konten. Seperti kita mau bikin challenge bersama. Sebenarnya udah pernah dilakukan saat itu ya, cuma waktu itu memang belum sebesar sekarang. Pada udah bikin konten, udah pada bikin channel gitu kan. Jadi ini ke depannya mau bikin suatu grup yang diwadahin oleh kami DCC tentang membuat konten-konten yang menarik di YouTube. Seperti itu sih Om. Good. Oh gitu. Terus aktivitasnya masih sekedar mau kumpul-kumpul aja sebentar, apa ngobrol gitu ya? Ya karena ya biasalah komunitas-komunitas di Indonesia kan kadang terkendala jarak ya Om ya. Untuk meet up, untuk kita engage juga kita jarang gitu. Jadi lebih ke arah ya sharing secara online dulu gitu. Ya kayak Om Vero bilang gitu kan, nanti ada event, kita ketemunya di event, ada di ide, kita ketemunya di ide, atau event-event lain ya, kurang lebih seperti itu sih Om. Benar-benar. Arahnya ke sana. Juga kita juga ngobrolin tentang, ya kayak ngobrolin juga tentang seorang, kan kadang-kadang konten kreator itu di dunia diecast masih kurang dihargain terhadap beberapa golongan atau beberapa brand sebenarnya. Ini menariknya tuh begitu. Jadi kita kadang-kadang sebagai konten kreator itu kan menjadi konten kreator itu effort kan Om. Kita butuh waktu, kita butuh melakukan, untuk bikin konten juga kadang-kadang kita butuh dana gitu kan. Kadang-kadang beberapa konten kreator tuh mereka terpana dengan subscriber gue udah naik, follower gue udah naik gitu. Ketika ada aspek-aspek komersial itu jadinya dibuat mereka kayak udahlah sini gitu, sini aku bantuin. Padahal sebenarnya itu bukan seperti itu untuk menjadi konten kreator gitu. Harus ada kayak penghargaan lah Om, kayak lu ngargain diri lu nggak, lu udah dihargain nggak gitu. Terus sebagai konten kreator yang udah membuat konten seperti ini, seperti itu. Dulu juga saya sebelum jadi seorang diecaster gini juga memang belajar banyak tentang dunia sosial media loh, tentang dunia influencer gitu. Ya awalnya memang dari sana gitu. Mereka tuh ketika menjadi influencer gitu, mereka ngerasa follower gue udah naik gitu, tapi mereka belum bisa menghargai diri dia sendiri gitu. Dan kata lain misalnya ada yang minta, tolong dong di repost gitu. Misalnya ada, padahal itu adalah sebuah konten komersial gitu misalnya. Sama dia tinggal di post gitu. Padahal bukan seperti itu dalam dunia media sosial atau media influencer. Jadi harus ada saling penghargaan lah dari kedua belah pihak gitu. Ya Om Vero juga pasti paham kan ya, juga di Indonesian Diecast Expo bisa bekerja secara profesional. Harusnya orang-orang influencer pun juga harus bekerja, harus bisa menjadi seorang yang profesional juga sih saya rasa. Gitu. Harus begitu memang. Nah,
Tempo hari kan sempat apa ya, face reveal gitu loh, ya kan? Oh iya, iya betul. Kasih tahu identitasnya Om Hendy, ini lo gue gitu kan, bukan pakai top. Kan begitu. Gini Om, jadi Om Vero mungkin ingat ya beberapa kasus di Instagram beberapa bulan yang lalu tuh banyak banget diecaster yang Instagramnya tuh kehack gitu ya, diretas atau bagaimana ceritanya kayak gitu ya. Oh, ya, sebenarnya kenapa saya bikin face reveal ini karena salah satunya adalah faktor tersebut gitu. Karena kalau kita misalnya punya Instagram terus kita di hack kayak gitu, untuk mengembalikannya, misalnya kita udah kehilangan jalan lah, nomor telepon kita udah diambil, email kita udah diambil, dan satu-satunya kan kita harus email Instagram untuk melaporkan kalau kita ini adalah pengguna asli. Kalau tidak ada foto kita pribadi di Instagram itu, di akun tersebut, itu akan lebih susah gitu. Makanya saya memutuskan untuk lebih cepat, lebih baik, akhirnya saya memutuskan untuk face reveal karena faktor tersebut sih Om. Gitu. Nah, iya benar. Kan kita harus meng-email foto identitas gitu. Apalagi namanya juga bukan nama kita kayak gitu. Itu Om yang bikin saya akhirnya memutuskan untuk face reveal. Kita sesuai tema nih hari ini. Oke. Ya. Halo. Ya, tema kita halo, kan hari. Terus, halo? Nyambung? Halo? Nyambung. Oke. Tema kita kan hari ini Get Creative Video Diecast ya. Ada saran nggak nih dari Om Hendy, teman-teman yang lain untuk menjadi diecast content creator tuh seperti apa sih? Gitu. Oke. Yang pertama, mindset kita harus benar-benar diluaskan ya. Kita jangan menganggap diecast itu cuma sekedar aktivitasnya cuma sekedar kita koleksi, kita hunting, kita ikutan lelang. Sebenarnya dunia diecast jangan cuma sebatas cuma itu. Benda sekecil itu, sebuah replika, apalagi yang bisa kita kembangkan dari dunia diecast. Misal yang paling sekarang TikTok gitu ya. Coba deh TikTok itu kita masukkan ke dunia kita, di dunia diecast. Apa kira-kira dari TikTok itu yang bisa kita konekkan dengan dunia diecast? Mungkin kayak Om Vero kemarin bikin challenge TikTok kan lagi-lagi pasarnya bisa berpikir lebih kreatif gitu. Karena hal-hal kecil gitu bisa kita jadikan aspek kreatif. Misalnya kita nonton apa, wah ternyata diterapkan di komunitas diecast, ini bisa jadi menarik misalnya. Atau misalnya ngelus berantai challenge gitu, kita mengkonek-konekkan dengan teman-teman diecast yang lain. Pikir untuk out of the box, kita jangan cuma mikir diecast itu cuma masalah beli diecast gitu, ntar jadi mahal, atau enggak ikutan lelang, Hot Wheels itu cuma masalah jual beli. Jadi nanti kenikmatan kita menikmatin Hot Wheels atau diecast jadi terbatas juga gitu. Tips-tipsnya ya, kalau misalnya perkembangannya diecast itu kayak apa kan gitu ya. Ya betul. Ya kan. Nah, kita bicara IDE. Ya. Yes, 2 kali 2018 2019 kemarin. Menurut Om Hendy kira-kira gimana event IDE? Kan Om Hendy kan sering event ini, bahkan ke kita 2 kali. Jadi menurut saya sih Om ya, buat saya IDE itu event yang benar-benar sih buat saya ini luar biasa sih. Ada sebuah event gede gitu ya, di mana isinya tuh dunianya tentang dunia diecast doang gitu. Artinya kan memang dari IDE kita bisa lihat kalau memang dunia diecast ini gede banget gitu. Dan ada orang yang membela gitu ya, maksudnya mengorbankan waktu, terus bela-belain dari luar Jakarta. Dari ide ini kita bisa banyak dapat informasi sebenarnya.
Belum lagi dari ide itu banyak banget item-item yang kalau mereka yang suka hunting Hot Wheels itu yang nggak didapat ketika mereka online atau di kota mereka. Di ide kita bisa mendapat terobosan-terobosan dari ide dengan menadakan lelang gitu ya. Dari situ juga sebenarnya banyak banget hal-hal yang di luar ekspektasi kan pastinya kan. Kalau dunia diecast itu bisa menjadi mahal seperti itu. Ada orang yang mengorbankan saya ikutin gitu ya. Iya bener Om. Jadi selama saya ngikutin ide dari tahun 2018 2019 memang acara ini worth it sih. Worth it untuk selalu diadakan setiap tahun. Terima kasih Om Hendy supportnya di ide ya kan. Semoga itu bisa lanjut berjalan terus kita sama-sama ya kan. Saya mau nanya, saya nggak jam nih, jam berapa sekarang? Sekarang jam 16.48. Oke, berarti waktu kita sisa lebih kurang 15 menit, ya kan? Nah, ya 1 jam ya dari Instagram. Nah, makanya saya mau nanya Om Edi, kira-kira definisi kreatif itu kalau secara harafiah kan untuk berpikir berbeda sih Om sebenarnya. Kalau buat saya sih kreatif itu gimana caranya kita membuat sesuatu yang dimana itu hasil dari pemikiran kita, bukan pemikiran murni pasti ya, Budi, bukan hasil sumbernya dari kita, tapi banyak aspek yang mempengaruhi inspirasi, kita melihat ke sana ke sini, akhirnya menyebabkan membuat suatu pemikiran yang berbeda gitu. Intinya dari kreatif itu adalah kita membuat sesuatu yang ya bisa membuat orang itu menjadi tertarik gitu ya. Bisa membuat orang itu menjadi ya, thank you banget itu Om Hendy, quote-nya bagus banget ya kan. Nah, sekarang buat teman-teman yang mau sebentar lagi mau buka puasa ya kan. Nah, ya kan buka puasa, buat teman-teman semuanya yang diecaster seluruh Indonesia, jangan lupa pakai masker. Ini dia. Mantap banget nih. Nah, balik. Pakai masker kemana-mana ya, supaya kita bisa sehat semua, bisa kumpul-kumpul lagi kan gitu ya. Nah, saya mau nanya pribadi, kira-kira pribadi sih lebih banyak ke Porsche sih Om. Porsche, lalu juga beberapa diecast dengan livery-nya Advan. Go-kart. Jadi penasaran nih mau ngumpulin Hot Wheels yang seri go-kart tuh sampai sekarang. Itu sih. Iya. Saya juga koleksi go-kart, tapi nggak banyak go-kart. Kan go-kart benar-benar. Ada 20-an gitu. Total itu 80. Oh gitu? Oh banyak juga ya. Wah banyak juga. Yang susah itu yang tracerhannya agak susah. Sama ada yang Yamaha gitu. Yang Yamaha. Lain brand saya fokus ke Hot Wheels atau diecast tuh yang fotogenik sih Om sebenarnya Om. Jadi diecast yang enak untuk difoto. Fokus aja sebenarnya ke arah sana gitu. Jadi kayak ada misalnya beberapa diecast kayak Honda Civic gitu ya. Itu kan kayak menurut saya mencari detail buat ngambil angle bagusnya itu agak susah gitu. Jadi kayak mau koleksi itu jadi nggak koleksi. Untuk sementara ini ya saya ngeliat Porsche kan karena banyak angle yang bisa saya ekspor dan bisa baru di foto juga cakep, akhirnya fokusannya lebih ke arah sana. Karena faktor itu sih Om, faktor bisa difoto gitu aja. Saya juga dapat waktu itu giveaway dari Om Hendy, postersnya Porsche, ya kan? Oh iya, siap Om. Thank you. Masih ingat aja, luar biasa Om Pero. Terima kasih juga Om. Ya kayak di belakang kan foto saya, tapi ditanda tanganin sama Christian Taujin, itu juga buat saya dapat dari ide kan waktu itu acaranya. Kalau nggak dari ide mungkin saya nggak dapat ini foto saya. Nah, benar. Ya, tadi teman-teman pada nanya ide itu masih on schedule, jadi
keep kalem aja ya, mudah-mudahan semuanya pandemi ini berakhir, terus kita juga bisa menjalankan aktivitas masing-masing dan juga event-event semua bisa berjalan, bisa kumpul-kumpul kembali ya kan. Oke, dari siapa nih? Oh, si Revelino. Great live vision, thank you Vero and Peternak Hot Wheels. Yes, thank you my bro. Thank you very much. Thank you very much. Thanks for watching ya. Gitu. Ya, terus kira-kira kalau misalnya saya pengen jadi YouTuber, caranya kayak apa sih? Om Hendy? Ya, yang pertama pastinya lah register dulu di YouTube Om. Itu yang paling simpel. Lalu yang pasti juga sebenarnya gini, kalau di YouTube kan pasti kita berhubungan dengan video. Sebenarnya buat saya pribadi, kalau bisa kita sudah bisa ngedit video untuk diupload di YouTube. Kan ngedit video nggak harus punya laptop, nggak punya harus juga usah mikirin dari benda-benda atau gear-gear yang canggih. Cukup dengan smartphone itu sebenarnya udah cukup. Kayak Om Paung itu memulai semuanya dari sebuah handphone kan, kita tahu semuanya. Jadi buat saya sih kalau kalian mau join untuk bergabung di YouTube, yang pasti siapin waktu deh. Siapin waktu, terus jangan putus asa gitu kalau kalian bikin konten dan baru sedikit yang nonton, jangan menyerah. Kalaupun misalnya ada kesempatan untuk collab juga silakan. Tapi kadang-kadang gini Om, collab sama bikin giveaway itu adalah buat saya pribadi Om ya, ada bumerangnya buat saya gitu. Karena kalau kita menaikkan sesuatu nggak secara natural dengan cara misalnya giveaway seperti itu, memang akan naik gitu ya. Tapi kalau misalnya konten itu nggak sesuai dengan penontonnya, engagement-nya nggak akan terbuat dengan baik gitu. Kalau Indonesia Diecast Expo, saya yakin kalau bikin konten kan memang sesuai dengan genre diecast ya. Juga ngadain giveaway, memang naik sih, tapi orang-orang yang nge-sub kalian hanya berdasarkan untuk mendapatkan hadiah, tapi nggak lihat konten asli dari kontennya kita. Jadi yang pertama itu, kedua yang sama soal giveaway, dan terakhir buat konten atau buat channel kita tuh punya karakter gitu. Misalnya konten kalian di sini hunting Hot Wheels, ya udah fokus aja untuk bikin konten kalian hunting aja. Atau misalnya konten kalian nge-review kayak Lamley Groups misalnya, ya buat aja konten-konten yang nge-review. Jadi harus fokus dengan genre kita masing-masing yo. Itu saran saya kalau buat kalian yang pengen bikin YouTuber. Benar. Saya lihat si Lamley Group juga nggak pernah ngeliatin mukanya ya. Jadi ngeliatinnya nggak di YouTube kayaknya Om, di Instagram ya, kalau nggak salah. Kita bisa tahu itu. Ya kalau di YouTube masih aman, kita nggak ngeliatin muka kita masih aman sih kalau di YouTube Om. Di Instagram itu yang menakutkan. Instagram menakutkan benar ya. Nah, banyak yang nanya sama saya, oh bikin channel, aduh saya nggak ada waktunya. Ya. Nah, kira-kira menurut Om Hendy, kalau andai kata saya mau bikin konten mau bikin YouTube, jadi apa sih yang mau dibahas yang belum ada biar saya bahas gitu kira-kira? Konten apa sih? Apa ya? Ya kalau kita ngomongin konten kan kita harus ngomongin dulu ke pribadi kita Om. Kita nih spesialisnya di mana? Misalnya kita knowledge kita tentang Hot Wheels itu sangat sedikit. Sudah puluhan tahun ya Om ya di dunia diecast. Ada ya. Nah, dan buat Om Vero sendiri gitu, kalau buat saya sih kalau ngeliat Om Vero, buat aja konten-konten tentang diecast knowledge ya Om. Jadi Om Vero nggak usah bikin konten hunting, nggak usah bikin konten-konten custom misalnya, buat aja kayak knowledge tentang Hot Wheels ini ditemukannya kapan, tinggal berapa jarak, jadi item rare enggak dulu. Nah, saya rasa sih kalau banyak, maksudnya bisa banyak konten yang bisa dihasilkan dari knowledge Om Vero seperti ini. Buatlah penting itu. Siap, thank you. Sayang seperti Om Vero nggak bikin konten kan sayang tuh. Benar. Tadi mungkin dari awal dari drag bass kali, karena saya drag bass lebih banyak, lebih familiar, ya kan? Karena saya tadi ada yang nanya juga, drag bass itu punya zamak nggak? Drag bass itu nggak pernah bikin zamak karena ada bukunya di sini. Ini bukunya drag. Tidak ada zamak. Ya. Gokil memang sampai segitunya. Kalau misalnya itu saya bisa
biasa review dari sini. Dan juga misalnya juga gini Om punya masa di Instagram Om ya. Om jangan langsung memulai di YouTube gitu. Mulailah dulu dari masa Om yang punya. Misalnya Om punya masa di Instagram, ya udah itu jadikan konten di Instagram dulu. Jangan langsung loncat ke YouTube. Itu sih saran saya juga buat teman-teman yang lain. Gitu. Jadi ada teman-teman misalnya punya masa di Facebook gitu. Di Facebook terus mereka langsung buat konten di YouTube. Berharap YouTube-nya langsung cepet. Susah gitu. Mending bikin konten dulu yang dia punya. Teman tuh udah saya contekan tuh dari Om Hendy, ya kan? Contekan. Cari masa dulu. Punya masanya di mana? Nah, mengenai YouTube lagi nih saya nanya. Kan supaya orang kenal YouTube kita perlu konten yang menarik itu. Dan apakah harus sering-sering bikin konten gitu? YouTube memang semakin sering kita bikin konten, itu semakin YouTube semakin mudah mendeteksi. Tapi untuk sekarang lebih ke arah watch time-nya. Jadi gimana caranya kita bikin konten video gitu, di mana orang itu bakal betah nonton kita dari awal sampai akhir. Nah, gimana caranya bikin orang betah nonton dari awal sampai akhir? Ya, tampilan visualnya ya pasti pertama. Terus kedua, isi kontennya. Itu yang dibutuhkan. Untuk sering-sering upload, lebih ke arah terschedule Om. Misalnya kita upload setiap minggu sekali. Ya udah, kalau bisa setiap minggu sekali. Jadi jangan sampai kita bikin upload setiap hari, berharap views-nya gede. Enggak, kayaknya sekarang YouTube sudah berubah algoritmanya. Oke. Thank you banget Om Hendy. Ya, teman-teman yang mau ikutan official store, itu ada IDE X Hot Wheels. Jadi maksudnya kita officialnya Hot Wheels, mungkin ada kaos, topi, macam-macam, ada hoodie, ya. Bisa kunjungi itu IDE Official Store, dan juga sebagian dananya kita akan sumbangkan melalui Ikatan Dokter Indonesia dan disalurkan ke Indonesia Kuat. Gitu. Ya. Teman-teman semuanya, sepertinya waktu kita habis. Mungkin Om Hendy coba lihat dulu waktunya. Sudah mau habis belum? 16.59. Ya udah 12 menit berlalu nih. 16.59. Nah, ya. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir bersama saya, Vero, di Indonesia Dekes Expo, bersama Om Hendy, AKA Iron Man. Ya, semuanya. Gitu. Banyak banget dah. Terus ucapkan selamat juga mau sama-sama Vero. Bincang-bincang lagi ya. Ada yang nanya bikin kelas YouTube. Oh, bisa bikin kelas, luar biasa. Benar nggak? Nah, kalau Om Hendy bikin kelas, saya juga mau jadi muridnya kok. Oke, siap Om Vero. Ya, oke banget. Oke, sama-sama nanti saya sampaikan. Besok saya live dengan Kela Hobis. Nanti juga ada teman-teman dan teman-teman YouTuber ada juga di figur ke depan. Yep. Ya, terima kasih banyak Om Hendy. Salam buat teman-teman Surabaya. Ya, sehat selalu, stay safe. Ya, jaga jarak, social distancing supaya aman semuanya. Oke? Thank you.